Hai sahabat Videonesia. Sejarah Indonesia selalu membahas bagaimana negara-negara lain pernah menjajah negara kita. Misalnya kita pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Kita juga pernah dijajah Portugis, Inggris, Perancis, dan Jepang seumur jagung, yakni 3,5 tahun. Dilansir dari tribunnews.com, pada tahu nggak sih kalau Indonesia pernah menjajah 6 negara ini? Percaya nggak percaya, tapi benar loh, Indonesia pernah menjajah. Agar persejarahan Indonesia semakin melek, nah di video ini Videonesia akan membahas. Ternyata Indonesia pernah menjajah negara-negara ini. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Videonesia. Satu, Timur Leste. Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timur Timur yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timur Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timur Timur. Selain itu juga, serbuan Indonesia ke Timur Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timur Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah. Dua, Papua Barat. Operasi Trikora. Pembebasan Papua Barat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komandan Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Tiga, Malaysia. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1963 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat Dwikora yang isinya Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Empat, Singapura. Usman, seorang yang lahir Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah 1943, dan Harun yang lahir di Bawean, Surabaya 1947 merupakan nama samaran untuk tugas sebagai sukarelawan menyusup ke Singapura, melakukan tugas sabotase dalam rangka Dwikora, Dwi Komando Rakyat. Pada waktu itu, Republik Indonesia terlihat konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura. Usman dan Harun tergabung dalam tim sabotir. Pada 8 Maret 1965, malam hari berbekal 12,5 kg bahan peledak, mereka bertolak dengan perahu karet dari Pulau Sambu. Mereka dapat menentukan sendiri sasaran yang dikehendaki. Maka setelah melakukan serangkaian pengintaian, pada suatu tengah malam terjadi ledakan di sebuah bangunan McDonald di Orchard Road. 3 orang tewas dan sejumlah lainnya luka. 5. Malaka. Sejak tahun 1509, Pati Unus, raja dari kerajaan Demak, sudah merancang rencana untuk menguasai Malaka. Saat itu Malaka berada di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka. Dengan kata lain, perlu dicatat bahwa serangan Demak ke Malaka jelas bukanlah sebuah serangan anti kekuasaan asing, tapi sebuah invasi imperialis. Tahun 1511, Afonso di Albuquerque, laksamana armada Portugis, mendahului Pati Unus dengan menaklukkan Malaka. Sultan Malaka Mahmud Syah melarikan diri ke Bintan.
6. Indochina. Kekuasaan Indochina terletak di 3 negara bagian, yaitu Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9 Sriwijaya telah melakukan invasi dan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan biaya atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengakumulasi kekayaan sebagai pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. 7. Tumasik Singapura. Kerajaan Majapahit dari Jawa, Indonesia, yang semenjak pimpinan perang dipegang oleh Majapahit Gajah Mada, sangat agresif sekali melakukan invasi-invasi militer untuk melakukan dan menjadi satu-satunya penguasa di Nusantara seperti sumpahnya yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Dengan bukti sejarah yang diungkapkan oleh pihak Singapura tersebut memang dapat disimpulkan adanya indikasi dan kecenderungan agresivitas yang cukup kuat dari Majapahit untuk menaklukkan Nusantara yang tercermin dari keberanian Majapahit melakukan penyerangan dan merebut kawasan Selat Malaka dari tangan kekuasaan Kekaisaran Mongol. Hal tersebut dapat terjadi karena memang pada masa itu kerajaan Majapahit telah berkembang menjadi kerajaan yang besar dan kuat. Dalam kitab Negara Kartagama yang dibuat pada tahun 1365, kerajaan Majapahit sudah mencantumkan Tumasik Singapura sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Tetapi bagaimanapun juga dari kisah sejarah yang diungkapkan oleh pihak Singapura sudah membuktikan bahwa kerajaan Majapahit telah mampu menguasai Singapura dan juga dapat dipastikan menguasai Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Pada masa itu, di mana letak geografi antara Singapura dan Selat Malaka memang sangat berdekatan dan menyatu. Nah, itu tadi. Ternyata Indonesia pernah menjajah negara-negara ini. Jika kalian punya informasi menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.